Selamat malam Bapak, selamat malam teman-teman. Perkenalkan nama saya Maria Ermina Kontesa, kelas A semester 7, NIM 1703030015. Di sini saya akan membuat video tugas ke-7 mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial, jurusan sosiologi. Yang pertama yaitu tentang keadilan sosial, dipertimbangkan kembali masalah presisi yang tepat dalam sebuah teori keadilan David Mappel. Hayek dan skeptis konservatif lainnya berkaitan dengan menunjukkan apa yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah daripada dengan gagasan Panam Pasir pribadi. Klaim pertama adalah bahwa kita harus mengambil institusi utama dari soal Panam Pasir pribadi, menyelesaikan kesetaraan substantif atau masyarakat lain, atau apa yang disebut dengan RATS, struktur dasar sebagai subjek primer dari distribusi individual dari keadilan. Para ahli teori telah mencoba mengatasi ini. Pada dasarnya adalah klaim tentang unit analisis yang tepat untuk kesulitan yang terlibat dalam fokus pada klaim spesifik teori peradilan. Dengan memberikan kisah tentang serangkaian kepemilikan secara keseluruhan bahwa individu, klaim kedua RATS adalah bahwa kita dapat membuat masalah keseimbangan berhak untuk sebagai masalah keadilan yang sempurna dan hipotetis. Tentu saja prinsip pertama lebih ramah dengan mengabungkan gagasan dasar ketika Raff menolak gagasan membuat perbandingan umum dari setiap struktur dalam metode pembenaran yang lebih umum. Metode itu situasi keseluruhan seseorang. Ia tidak dapat meramalkan perdebatan yang lebih baru ini, memungkinkan kita untuk melakukan penyederhanaan tertentu dan upaya praktis dalam detail apapun. Dalam membahas hal ini, Teitsch masing-masing memperkerjakan pendekatan umum terhadap keadilan sosial, bahwa kritikus Raff biasanya menyerang pandangan Raff bahwa pangkalan pribadi percaya tidak dapat mengarahkan pada hasil yang bisa diterapkan. Dengan menganalisis pekerjaan gurun sendiri tidak layak dan karenanya sewenang-wenang dari moral para ahli teori ini, saya akan mencoba menunjukkan bahwa sudut pandang penolakan Raff akan berpendapat bahwa Raff dapat mengakui bahwa individu-individu dari gagasan argumennya singkatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tentang argumen libertarian untuk menunjukkan mengapa gurun harus menjadi sub tanpa terlalu berlebihan. Masing-masing ahli teori menyebutkan pertimbangan yang lebih mendasar dapat dipahami sebagaimana mengusulkan bahwa prinsip dasar keadilan sosial libertarian seperti Friedrich A. Hayek telah lama berpendapat bahwa harus menjadi apa yang disebut wars, prinsip ganti rugi. Dalam membuat masyarakat secara keseluruhan, mereka juga berpendapat bahwa kita tidak dapat menggunakan kontrasnya. Raff menolak prinsip ganti rugi sebagai prinsip dasar gurun pribadi untuk menetapkan konteks kelembagaan dalam kepel keadilan sosial. Ketika dia berulang kali menunjukkan keadilan sebagai keadilan yang pertama kali dianggap, Raff setuju, kami tidak dapat mengekspresikan hanya kecenderungan kesetaraan. Menurut Raff, menilai distribusi dalam isolasi dari sistem yang jelas bahwa tidak ada yang tergantung pada kemampuan untuk mengidentifikasi hasil awal. Masalah keadilan sosial telah menjadi pusat perhatian Anglo-Amerika hal-hal sejauh sifat subjeknya, di mana filsafat politik sejak penerbit teori A. John Raff of Justice tahun 1971. Untuk sebagian besar periode ini, filsuf politik memiliki Aristoteles, etika Nicomachean menanggapi pekerjaan Raff dengan baik, menghasilkan satu teori keadilan. Setelah yang lain masing-masing lebih abstrak, rumit, dan hipotesis daripada terakhir. Tapi mode berubah. Ahli teori seperti Michael Sandel dan Michael Warzer sekarang berpendapat bahwa Wars dan para penirunya juga terlalu jauh ambisius dalam upaya
upaya mereka untuk memberikan penjelasan sistematis tentang sosial keadilan. Hasilnya adalah sebuah literatur yang steril, apolitis, dan akademis dalam arti yang paling buruk. Tulisan Dworkin tentang kesetaraan mewakili satu ekstrem sehubungan dengan jenis presisi yang mungkin diminta dari awal prinsip. Dia bertujuan tidak kurang dari deskripsi tentang apa yang lengkap kesetaraan antara setiap anggota masyarakat akan terlihat dengan memperhitungkan sumber daya yang mungkin di setiap orang, efeknya, keputusan dan tindakan setiap orang atas kepemilikan semua orang seluruh masa hidup mereka, dan memberikan kompensasi kepada individu atas kecelakaan tersebut, latar belakang sosial dan anugerah alam. Beberapa waktu lalu, pluralis hanyalah sebuah pandangan yang kompleksitas dan pluralis kontemporer lainnya yang akan menghalangi jenis ini fakta moral menentang upaya kita untuk memberikan pertanggungjawaban penuh atas penilaian kita. Ekstensi yaitu pada prinsipnya tidak ada alasan mengapa argumen Rawls harus dan membutuhkan sejumlah prinsip yang saling bersaing. Seberapa jauh dianggap sebagai sesuatu yang lebih dari sekedar upaya untuk mengembangkan pandangan berkomitmen untuk teori epistemologis tertentu yang terpisah yang telah dibagikan oleh Falser dan yang lainnya. Di mana kedua poin ini membawa kita kembali pada perlunya secara langsung sebagai teori keadilan yang sesuai objektif dengan merumuskan dasar yang lebih dalam menilai manfaat substantif dari teori alternatif keadilan sosial. Kesepakatan dalam budaya kita satu-satunya perbedaan adalah bahwa Rawls pergi karena jika pengamatan itu benar, tidak ada cara lain untuk menangani lebih lanjut dalam mencoba untuk berasal dari titik awal mode untuk pembenaran dengan pertanyaan yang ada. Dalam upaya menjustifikasikan konsepsi keadilan secara luas, masalah yang dibuat oleh unit analisis yang berbeda atau menggunakan Rawlsian equilibrium relatif. Rawls mencoba menghubungkan prinsip-prinsip pertama, keadilan istilah, konsepsi yang berbeda dari subjek utama, dan keadilan sosial. Tidak hanya untuk pertimbangan yang dipertimbangkan, tetapi juga untuk berbagai latar belakang. Yang berikutnya yaitu tentang kesetaraan sumber daya. Dengan membalikkan diskusi Rawls dengan cara ini, saya berharap untuk menunjukkan bahwa gagasan tentang struktur dasar berperan independen penting dalam teorinya, dan gagasan itu struktur dalam memungkinkan Rawls untuk mendekati masalah keadilan sosial dengan cara yang berbeda secara fundamental daripada para ahli teori baru. Namun, seperti disebutkan sebelumnya, di mana tujuannya bukanlah untuk mempertahankan teori Rawls dipindah dengan jumpscare, pendekatan ini tidak bisa diterapkan, dan sebaliknya memperdebatkan konteks dan ruang lingkup itu ketika dasar gurun itu sendiri layak. Keunggulan seringkali gurun harus didefinisikan dalam istilah tujuan umum. Tujuan umum dianggap pantas mendapatkan pengakuan meskipun fakta bahwa prestasi datang masyarakat tertata yang menentukan posisi komunitas dalam komunitas. Lebih penting lagi, kami tidak dapat menggunakan konsep gurun tertarik dan prosedur untuk mengisi posisi tersebut. Dalam konteks persaingan, individu berhak untuk menang di alasan Rawls untuk sepenuhnya menolak gagasan gurun pribadi, dasar kemampuan yang tidak layak, tetapi hanya jika aset awal mereka tidak dibuat sudah sering dibahas, di mana ringkasan singkat tidak dapat dihindari. Bagaimanapun, gagasan persaingan adalah ejekan, karena sepertinya masuk akal itu sebagai pendahuluan untuk mengesampingkan bagian dari argumennya.
Masalah utama dari keadilan sosial melibatkan keadilan keuntungan dan a theory of justice. Ralph berpendapat bahwa tidak ada yang dapat dianggap the upah dalam konteks kompetitif pasar versi rumusan share melayani berdasarkan bakat alami mereka, posisi sosial awal, atau argumen Kals tampaknya menjanjikan. Share berpendapat bagaimanapun bahwa ini upaya pribadi. Argumen Ralph tentu saja semua gurun ini versi formulasi ulang juga gagal. Pangkalan itu sendiri yang tidak layak. Tidak ada yang bertanggung jawab atas individu. Share menunjukkan bahwa individu biasanya dapat mengkompensasi the sukses dalam loteri alami, keuntungan sosial awal, atau dorongan fetish dalam satu kemampuan dasar melalui latihan yang lain, yaitu argumen dan dukungan yang diterima dari keluarga dan teman. Tapi kalau tidak salah, Jones lebih pintar, tapi Smith berusaha lebih keras, di mana individu juga bisa memilih dan mendapatkan sumber daya yang memungkinkan seseorang menjadi layak. Maka tidak seorang pun layak mendapatkan manfaat yang mengalir dari sumber daya tersebut. Terima kasih Bapak, selamat malam.